Selamat datang di Garis Balap. Ya, kembali lagi di Garis Balap bersama test driver andalan Anda. Gua Bagus dan gue masih sendiri. Jadi ya, apa kabar? Sehat semua? Bagaimana hari-harinya? Hari Senin, Selasa. Semoga baik-baik saja ya, meskipun pada hari Minggunya harinya sedang tidak baik ya. Oke, sebelum ke pembahasan utama ya, seperti episode sebelumnya, Garis Balap mau ngasih sedikit informasi mengenai seputar dunia motorsport. Ada apa aja beritanya? Yang pertama, ini mengenai ini Super GT, balapan Super GT pada balapan Fuji kemarin, balapan yang luar biasa. Yang juara adalah tim Raibrick Kunimitsu NSX yang dikendari oleh Naoki Yamamoto dan Tadasuke Makino. Dramatis di menit-menit akhir ya. Itu balapan yang gue lihat juga, itu cukup dramatis. Dan pastinya saya lihat juga, sayang sekali untuk Ryo Hirakawa. Lalu ada berita yang kedua, Audi memutuskan untuk keluar dari Formula E setelah musim ketiga ya. Setelah musim ketujuh, berarti musim ini ya. Sehabis musim ini berarti Audi tidak membalap untuk Formula E dan akan membalap di World Endurance Championship. Akhirnya pulang kampung dan bisa bersaing lagi dengan Toyota. Lalu berita yang ketiga ada ini ya, balapan F2 kemarin dimenangkan oleh balapan feature race dimenangkan oleh Felipe Drugovich ya. Lalu yang kedua ya, lalu di sprint race dimenangkan oleh Robert Schwartzman dan membuka peluang bagi Schwartzman, Tsunoda, Mazepin untuk meraih gelar juara F2 selain Aylot sama Mick Schumacher ya. Nah, lalu berita yang keempat terakhir ini ada Pietro Fittipaldi diumumkan oleh Haas sebagai pembalap yang akan membalap di Sahir Grand Prix pada pekan ini. Ia menggantikan Romain Grosjean yang cedera setelah mengalami kecelakaan pada balapan Bahrain yang lalu. Get well soon untuk Grosjean dan good luck untuk Pietro Fittipaldi. Nah, ini berkaitan dengan topik utama yang kita bahas, yaitu mengenai kecelakaan dari Romain Grosjean ya pada Bahrain Grand Prix kemarin. Dan pada balapan itu Lewis Hamilton yang memenangkan. Lalu juara kedua ada siapa? Max Verstappen ya. Lalu ketiga Alex Albon podium lagi. Jadi selamat untuk Alex Albon. Gue nggak mau bahas soal balapannya sih. Gue lebih mau bahas ke respon garis balap mengenai balapan ini. Cukup kecelakaan yang cukup besar, dan ini akan mengubah pandangan kita mengenai motorsport kembali, bahwa olahraga motorsport ini masih sangat bahaya. Sejujurnya masih sangat berbahaya. Emang ya, yang namanya olahraga balap itu, F1, MotoGP, World Endurance, apapun itulah, tidak akan bisa
terhindari oleh yang namanya kecelakaan. Kecelakaan selalu mengintai kita, bahkan di kehidupan sehari-hari gitu. Nah, untuk meminimalisir kecelakaan itu, maka kita harus siap siaga untuk melakukan tindakan atau membuat suatu perlindungan. Nah, contohnya balapan kemarin, Grosjean mengalami kecelakaan yang luar biasa besar. Jujur gue nggak pernah melihat mobil meledak dan mengeluarkan api sebanyak itu sepanjang hidup gue nonton Formula 1 sejujurnya. Itu kecelakaan yang cukup besar dan beruntungnya Grosjean tidak apa-apa, itu yang terpenting. Meskipun dia mengalami cedera tulang rusuk ya, dan dua tangannya sedikit mengalami luka bakar. Dia bahkan sudah mengkonfirmasi sendiri bahwa dia baik-baik saja meskipun luka di tangannya itu cukup banyak. Ya tapi ya motorsport bahaya juga dan itu tidak bisa terhindarkan. Jadi bagi yang belum nonton dan pastinya kalian sudah pada tahu, mau sedikit flashback lagi. Jadi pada saat start, Hamilton menjalani startnya dengan bagus. Bottas startnya hancur sejujurnya. Semua berjalan dengan baik. Start berjalan mulus, tidak ada tabrakan di tikungan pertama. Namun cerita berubah pada keluar setelah tikungan ketiga. Pada saat keluar dari tikungan ketiga dari baris belakang, Romain Grosjean menyentuh bagian depannya, Daniel Kvyat menyentuh bagian belakangnya Romain Grosjean, bagian samping kanannya Romain Grosjean. Lalu ya karena berkontakan hingga akhirnya membuat mobilnya Romain Grosjean terlempar ke armco barrier dengan cukup keras. Dan bahkan pada saat live itu bener-bener dari view tikungan 4 ya waktu itu ya. View tikungan 4 gue ngeliat ya tahu-tahu ada mobil yang tahu-tahu menghantam ke pembatas armco dan terbakar gitu aja. Dan gue ulang lagi, itu bener-bener kecelakaan terbesar yang pernah gue lihat secara langsung dalam menonton F1 sejujurnya ya. Itu bener-bener keras. Bagaimana kobaran apinya itu begitu keras dan apa ya, dalam pikiran gue saat itu gue nggak gue tetap positive thinking pada saat kecelakaan itu terjadi ya. Pada saat api berkobar, red flag dikibarkan, pada saat itu masih positive thinking dan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Tapi sampai mobil Formula 1 pada saat mobil yang berhasil selamat dari kecelakaan itu pada kepit, tidak ada rekaman replay ataupun footage penayangan yang ada di tempat kejadian itu. Pada saat itu gue mulai negative thinking sejujurnya, karena ya gue sudah mikirnya aneh-aneh sih kalau misalnya udah siarannya tidak ada footage di TKP, tidak ada di tempat kejadiannya, dan bahkan tidak ada replay selama beberapa menit gitu loh setelah red flag itu. Gue mulai berpikir, waduh, ini Grosjean kenapa-napa, karena emang sekeras itu kecelakaannya dan hingga mau apinya berkobar. Saat itu gue udah mulai benar-benar shock banget. Bahkan gue yang sebagai admin garis balap nge-tweet, wah ini benar-benar dah, kalian bisa lihat tweetnya sendiri. Nah itu respon garis balap, respon kami itu benar-benar
kecelakaan luar biasa. Dan hingga pada akhirnya suatu footage memperlihatkan bahwa Grosjean sudah aman di mobil petugas medis. Itu jujur gue lega banget. Grosjean masih dalam keadaan sadar, dia membuka helmnya dan diperiksa oleh dokter Ian Roberts kala itu. Itu bener-bener apa ya, relief lah gue yang tadinya gue aduh khawatir dengan Grosjean. Dan akhirnya ya semuanya baik-baik saja. Tapi itu api bener-bener besar, besar, meledak. Itu benar-benar besar. Dan ya nggak hanya gue yang shock, semuanya yang menonton itu pasti akan shock. Apalagi pihak istri dan keluarga ya, keluarga Grosjean dan pasti akan sangat shock lihat itu. Grosjean selamat dan setelah selang berapa lama akhirnya diperlihatkan footage di tempat kejadiannya, terlihat bahwa mobilnya Grosjean tuh kebelah dan apa ya, kebelah dalam arti bagian belakangnya itu terpisah sama bagian kokpitnya. Bagian belakangnya itu kepotong sama kokpitnya, dan bagian kokpitnya itu nyasar ke pembatas armco loh. Gila, itu gila bener-bener. Gue langsung waduh, pembatas armco cuy. Dan beruntungnya Grosjean selamat. Dan pada saat lihat rekaman replaynya lagi, pada saat evakuasinya si Grosjean, dan juga diperlihatkan tuh pada saat kecelakaan terjadi, Kvyat menyentuh Grosjean. Grosjean tabrakan dengan armco barrier, mobil terpisah. Udah bagaikan film horor sejujurnya. Dan ya ada satu atau dua marshal yang datang ke TKP langsung memadamkan api. Pembalap Romain Grosjean masih di situ. Masih di dalam kobaran api itu yang nyangkut di dalam kokpit yang di dalam kobaran api yang terbakar. Lalu ada satu dua marshal dan mobil petugas medis datang. Alan van der Marwe yang mengendarai mobil medis dan si Dr. Ian Roberts segera keluar dari mobil dan berusaha untuk menolong Grosjean, dan Grosjean berinisiatif untuk keluar. Alhamdulillahnya masih dalam keadaan sadar ya Grosjean, jadi dia masih bisa ada tindakan untuk keluar dari kobaran api itu. Dan ya alhamdulillahnya selamat. Ya nggak habis pikir sih yang gue perhatikan dari kecelakaan ini ya, apa ya, well, kita lihat dulu deh Grosjean dengan Kvyat sama Grosjean kan ada senggolan ya. Tapi pada saat sebelum ada replay yang memperlihatkan onboard kamera Grosjean, gue berpikir itu Kvyat, itu salah Kvyat. Tapi setelah diperlihatkan lagi, well, nggak salah Kvyat juga sih. Kalau menurut gue sih ada salah Grosjean, karena pada saat diperlihatkan onboard lagi, dia seperti ingin memepet Kvyat untuk mencegah Kvyat untuk mendahului Grosjean. Dia ngepepet kalau nggak salah sekitar dia kalau nggak salah setir kanan kalau nggak salah sekitar 2 kali, kalau nggak salah 2 atau sekali lah. Dan pada akhirnya footage onboard kameranya menghilang gitu dan terbakar. Dan ajaibnya Grosjean, dan apa ya, gue masih nggak habis pikir bagaimana bisa nembus ke armco barrier ya. Bener-bener nancep gitu aja udah. Dan lagi-lagi perangkat Halo berperan besar di sini ya, berperan besar dalam kasusnya Grosjean. Bisa dilihat lagi di foto bekas kebakaran mobil Grosjean-nya. Itu kelihatan bagian atas armco barrier itu nyangkut sama perangkat halonya Grosjean di kokpit itu.
gila itu. Gue nggak habis pikir itu, gila itu. Kalau nggak ada Halo, ya sorry to say, Grosjean kelar nyawanya, asli kelar nyawanya. Kalau nggak ada Halo itu kelar nyawa Grosjean, bahkan bisa lebih buruk. Bahkan tuh mobil bisa bener-bener terlempar keluar, dan kita nggak tahu nasib Grosjean akan seperti apa jika nggak ada Halo. Sejujurnya ya, gue udah berpikir ke situ setelah melihat itu. Jadi ya kalian bisa definisikan sendiri kelar hidupnya seperti apa. Gue nggak mau ini. Bener-bener kecelakaan yang ini ya, parah. Yang gue concern di sini, dan gak hanya gue, itu pemasangan Armco sih. Ini menjadi evaluasi juga untuk Formula 1, agar apa ya, jika trek lurus seperti itu, jangan ada apa pemasangan Armco barrier yang kayak kemarin gitu, pada saat apa yang kayak Grosjean tabrakin gitu loh. Jangan, menurut gue itu jadi evaluasi, dan sepertinya udah saatnya kita move on dari pembatas Armco barrier. Kita harus move on dari situ. Karena kenapa? Ya apa ya? Ya well, kalau misalnya uh, itu misalnya pembatas ban, ya mungkin kebakaran akan membesar mungkin ya. Kita nggak tahu juga. Tapi menurut gua riskan sih, jujur aja. Gimana Armco barrier cuy? Gue ngeri. Seperti kecelakaan pembalap pada tahun 70-an itu terulang lagi. Kalian tau lah kecelakaan Helmut Koenig, François Severt. Helmut Koenig yang kata kecelakaan di GP Amerika tahun 74. Kalian yang nggak tahu boleh buka Google, buka mesin pencarian Helmut Koenig GP USA 1974, dan François Severt tulisannya, Francois Severt GP Amerika juga tahun 73, tapi bedanya Helmut Koenig kecelakaannya pada saat balapan, dan Severt itu kalau nggak salah kecelakaan pada saat kualifikasi. Itu beda jeda setahun doang. Severt lebih dulu, Koenig lalu Koenig. Jadi itu, gue ngeri itu terjadi. Tapi meskipun begitu, ya apa ya, meskipun angka kematiannya cukup besar bila itu mobil yang Grosjean tertembus, tapi pada zaman dulu juga ada kecelakaan yang mobil tertembus bari Armco itu langsung ya selamat. Contohnya Claire Regazzoni tahun 69 di Formula 2 di Monaco. Itu dia kecelakaan di tikungan yang sebelum terowongan, apa sih itu namanya, lupa. Di situ mobilnya nembus pak ke Armco, Claire Regazzoni, tapi dia bisa selamat dan sehat-sehat aja. Sama kasusnya kayak Grosjean, tapi mobilnya nggak sampai kebakar. Terus ada John Love juga, pembalap Afrika Selatan tahun 71. Itu dia mobilnya bener-bener sampai tertancap gitu ke Armco barrier, tapi dia masih bisa selamat. Ya itu beberapa contoh yang pembalap. Dan Alan McNish tahun 2002 kualifikasi waktu itu bersama Toyota di GP Jepang, mobilnya juga menembus Armco barrier juga itu. Bahkan pada saat itu di tikungan ini 300 R apa 150 R, pokoknya yang salah satu tikungan cepatnya Suzuka sebelum chicken terakhir itu. Nah itu udah ada pembatas ban, dan pada saat terhantam itu kan di belakangnya pembatas ban itu masih ada Armco barrier. Nah itu Armco barriernya kebelah, dan mobilnya juga kebelah, mobil Alan McNish nggak apa-apa, fine aja. Kalian bisa lihat di YouTube juga tuh Alan McNish GP Jepang 2002. Itu cukup parah, tapi nggak separah Grosjean.
Ya, ya itulah sudut pandang gua ya di garis balap ini. Dan wah, benar-benar balapan kemarin parah banget, aneh gua itu. Dan jujur ya, setelah ngeliat itu, wah, mood gua udah nggak apa ya, nggak se excited awal-awal balapan. Sebelum balapan benar-benar gak excited gua. Udah benar-benar kayak gue pengen cepet-cepet matiin TV aja. Tapi ya, gue masih pengen nonton balapan karena ini hiburan gue. Dan karena ada kecelakaan itu, hiburan gue menjadi apa ya, sebuah bencana. Gini, Formula 1 diadakan di hari Minggu untuk mengentertain mengentertain orang-orang yang libur kerja pada hari Minggu untuk menonton balapan. Nah, bagaimana pada saat pertunjukan yang lu tonton itu berubah menjadi bencana? Lu niatnya untuk terhibur di situ, tapi semuanya berubah jadi bencana, berubah menjadi malapetaka, mimpi buruk. Nah, gue nggak mau, jujur gue nggak mau itu terjadi. Dan itu kemarin terjadi. Dan apa ya, pada saat setelah red flag itu, ya gue udah ya pengen matiin TV aja. Gue udah males ngatin pada saat itu. Dan ya udahlah, tapi tetap sih gue tetap kekeh untuk nonton dan sampai selesai deh. Ya jadi ya gitu aja mungkin ya respon gue di garis balap. Thanks Alan van der Merwe, thanks buat Dr. Ian Roberts, thanks Profesor Dr. Sid Watkins, dan FIS Mr. Charlie Whiting yang membuat apa ya, punya peran besar dalam hal keselamatan di Formula 1. Dan para marshal, terima kasih sekali telah berupaya besar dalam menyelamatkan nyawa Grosjean. Dan sekarang Grosjean dalam keadaan sehat walafiat, tangannya terbakar tapi nggak masalah. Dia sekarang segera dipulangkan. Pembalap penggantinya Pietro Fittipaldi akan menggantikannya di Sahir Grand Prix. Wish him all the best ya, wish him all the best and stay safe Pietro. Gitu aja ya. Ya gitu aja dari gua di garis bab ini. Gue mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya bagi kalian yang masih menonton garis balap ini meskipun saya sendiri. Tapi ya well, nanti ya yoga akan kembali lagi kok. Gue bisa berani jamin dia akan kembali untuk berdiskusi sama gue. Dan wah, kalau ada yoga ini diskusi akan sangat lama sih, sejujurnya sih. Oke, jadi ya itu aja dari gue. Gue bagus. Dan jangan lupa follow Twitter garis balap di @balapgaris, dan follow Instagram garis balap di @garis_balap. Subscribe YouTube-nya juga garis balap, dan follow Spotify kita, dengerin Spotify kita. Ya jadi itu aja dari gue bagus. Sampai jumpa di episode garis balap berikutnya. Untuk kalian yang berkendara pada hari-hari biasa, stay safe, stay apa ya, lebih baik kalian terlambat bekerja atau melakukan sesuatu daripada kalian ngebut-ngebutan tapi nyawa kalian gak terselamatkan. Oke? Stay safe. Dan ya, salam motorsport Indonesia. Dah.